Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlidian Anggraini, nomor absen 23 dari kelas A19 MIPA 1. Saya akan membacakan jawaban soal ujian praktik Al-Quran Hadis dan Fikih. 1A. Bentuk sigot nahi atau lafaz nahi. 1. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Contohnya lafaz la taqrabu pada firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 32. 2. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi. Contohnya lafaz la yamassuhu pada firman Allah Quran surat Al-Waqiah ayat 79. 3. Lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya lafaz kurimat pada firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 23. 1b. Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari ayat tersebut adalah Allah mengharamkan sesuatu perbuatan yang dapat mendekatkan manusia kepada zina. 2a. Kaidah pertama amar. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran atau Al-Hadis yang menunjukkan perintah, apabila tidak dilaksanakan akan berdosa, kecuali karena adanya suatu qarinah. Macam-macam kaidah pertama amar. Nadab artinya anjuran atau perintah. Contohnya Quran surat An-Nur ayat 33. Irsyad artinya membimbing atau memberi petunjuk. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Perbedaan nadab dan irsyad. Nadab diharapkan mendapatkan pahala akhirat, sedangkan irsyad diharapkan mendapat kemaslahatan dunia. Ibadah boleh dikerjakan dan tidak dikerjakan. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Tahdib mengancam atau menghardik. Contohnya Quran surat Fusilat ayat 40. Tashir artinya menghina atau merendahkan derajat. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Takjiz artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Tasmiyah artinya penyamaan atau sama di antara mengerjakan atau tidak. Contohnya Quran surat At-Tur ayat 16. Takzib artinya pendustaan. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Talhif artinya merasa murung atau sedih. Contohnya Quran surat Ali Imran ayat 119. Takwin artinya penciptaan. Contohnya Quran surat Yasin ayat 82. Tafwid artinya penyerahan. Contohnya Quran surat Toha ayat 72. Imtinan artinya menyebut nikmat. Contohnya Quran surat An-Nahl ayat 114. Ikram artinya memuliakan. Contohnya Quran surat Al-Hijr ayat 46. Doa artinya berdoa. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 201. 2b. Quran surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki Allah yang telah diberikan, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Makna dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan para muslim untuk makan makanan yang halal dari rezeki yang telah Allah berikan. Makanan halal yang dimaksud di sini adalah makanan yang benar dimakan menurut agama, dan Allah memerintahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nomor 3A. Kaidah am. Kaidah pertama, al-umumi la yatasawwaru fil hukmu. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksud dari kaidah ini adalah lafaz ini masih global, masih bersifat umum, dan belum menyebutkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya Quran surat Hud ayat 6. Kaidah kedua, al-mafhumu lahu umum. Makna dari mafhum itu memiliki bentuk umum. Maksud dari kaidah ini adalah makna tersirat mafhum dari suatu kalimat menyimpan arti umum, belum jelas dan pasti. Contohnya Quran surat Al-Isra ayat 23, di mana kata ah dalam ayat ini menunjukkan arti
menghina, mencaci, yang semua hukumnya adalah haram. Kaidah ketiga, al-mukhattib yadkhulu fi umumi khitab. Orang yang memerintahkan termasuk ke dalam perintah itu. Contohnya, seorang guru memerintahkan muridnya untuk datang lebih awal, maka guru itu juga harus datang lebih awal. Kaidah keempat, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Contohnya, hukum tentang laut, airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. 3b, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Makna dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan untuk menyembahnya dan melarang menyembah yang lain, dan Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. 4a, macam-macam mafhum mukhalafah. Mafhum dengan sifat, yaitu berlaku kebalikan suatu hukum disertai sifat apabila sifat tidak menyertainya. Contohnya, mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram menikah dengan budak wanita yang kafir. Mafhum dengan goyah, yaitu berlakunya suatu hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu, dan kebalikan suatu hukum sampai batas waktu yang telah berlalu. Contohnya, pada bulan Ramadan boleh makan dan minum sebelum terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum pada bulan Ramadan setelah terbit fajar. Mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya suatu hukum yang berkaitan dengan syarat apabila syarat tidak menyertainya. Contohnya, seorang suami boleh memakan harta mas kawin apabila istri memberikannya dengan senang hati. Mafhumnya haram suami memakan harta mas kawin apabila istri menyerahkannya tidak dengan senang hati. Mafhum dengan adat atau bilangan, yaitu suatu hukum yang berlaku berkaitan dengan bilangan bagi jumlah yang kurang atau lebih dari bilangan itu. Contohnya, hukuman bagi orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina adalah 80 kali darah. Mafhumnya, hukuman bagi orang yang menuduh tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. Mafhum dengan laqab, yaitu menyebutkan nama yang menyatakan nama zat, contohnya Ali, nama sifat, contohnya pembohong, nama jenis, contohnya emas. Hukum bagi yang menyebut nama dan melampauinya, dan hukum yang melampauinya berkebalikan. 4b, Quran Surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaladatan wa la taqbalu lahum syahadatan ahada wa ulaika humul fasikun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali, dan janganlah engkau menerima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Makna dari ayat tersebut adalah Allah menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang baik melakukan zina, yaitu hukuman berupa dera sebanyak 80 kali dan tidak akan menerima kesaksiannya selama-lamanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.